Bocah sialan. Kau cari mati. Xiao Yinyue. Ini dunia yang dikuasai para siluman buas. Tempat garis keturunan menentukan segalanya bagi para penjinak binatang. Hanya dengan menjadi penjinak binatang, seseorang bisa menggenggam takdirnya sendiri. Chang Hen, pria yang selangkah lagi menjadi penjinak binatang. Tak kusangka, bakatku ternyata seperti ini. Binatang tempur milik orang lain selalu menyia-nyiakan sebagian energi saat menyerap harta langit dan bumi. Tapi milikku bisa menyerapnya dengan sempurna. Perbedaan ini saja sudah cukup untuk membuatku mengambil langkah pertama yang paling kokoh. Sekarang, tinggal mencari binatang tempur yang benar-benar milikku. Mau kontrak dengan binatang tempur macam apa? Paman kedua tangkapkan untukmu. Paman kedua, kau mengagetkanku lagi. Mengagetkanmu? Dulu kau berani menyelinap ke kamar kakak-kakak perempuanmu buat bikin onar. Kemana nyalimu itu, paman kedua? Itu kan cerita lama. Binatang tempur pertama itu sangat penting. Dialah partner yang akan menemanimu paling lama. Paman memang bukan orang hebat. Tapi kalau cuma mencarikan anak binatang berdarah elit, itu masih bisa paman lakukan. Di taman penjinakan ada musang ekor darah. Garis keturunan elit tingkat menengah. Kecepatannya luar biasa. Cocok untuk binatang tempur pertamamu. Kau mau, paman kedua? Terima kasih. Tapi aku sudah punya incaran sendiri. Kau mau menangkapnya sendiri? Yakin bisa? Yakin. Sepenuhnya yakin. Musang ekor darah itu. Berikan saja pada anggota klan yang lebih membutuhkannya. Baik. Ingat, kalau butuh apapun. Langsung bilang pada paman kedua. Dasar bocah keras kepala. Kemanapun kau pergi, paman tetap akan menjagamu diam-diam. Tenagaku sudah mencapai puncak penyempurnaan. Tinggal mengikat kontrak binatang tempur. Lalu membuka ruang binatang tempur. Besok, aku akan benar-benar menjadi penjinak binatang. Tunggu aku. Kata-kata setahun lalu itu bukan mimpi. Ayah, ibu, saat aku menjadi penjinak binatang, saat aku cukup kuat, aku pasti akan menemukan kalian. Ibu, tunggulah aku. Setahun lalu, aku tak sengaja masuk ke pegunungan naga hitam. Dan dia menyelamatkanku. Dialah yang membentukku sampai sejauh ini. Kini bakat penjinakku telah bangkit. Aku akan kembali ke sana. Sebentar lagi, aku juga akan punya partner seperti itu. Ini terlalu nekat. Masuk gunung tanpa bawa beast kontrak. Perjalanan ini lebih dekat ke maut daripada pulang. Di sini tempatnya. Sudah lama tak bertemu. Setahun lalu. Serigala Akagi inilah yang menyelamatkanku. Lalu membawaku bertemu dengan orang itu.
Paman kedua. Orang ini mengendap-endap mengikuti kita. Paman kedua, paman. Dia masih bernapas. Paman, dia cuma khawatir padaku. Ikut aku. Pergilah, nak, mulai sekarang. Dia akan jadi partner MU. Garis darah tingkat SSS. Anak serigala langit 12 nada. Paman, kenapa kau begitu baik padaku? Sebenarnya, apa yang ada dalam diriku? Jangan banyak tanya. Cepat mulai kontraknya. Kesempatan cuma datang sekali. Kontrak aktif. Berhasil, bis tempur pertamaku. 成功了！我的第一个战胜。 Mulai sekarang, namamu Xiao Yinyue. Paman Long, kenapa harus aku? Aktifkan kontraknya. Mulailah pertarungan pertamamu. Baiklah, Yinyue, perkembanganmu cepat sekali. Teruskan. Monster dari hutan Kingshu. Bis tempur tuan baru tingkat 3. Ini terlalu berbahaya. Tenang, aku tahu batasnya. Kalau begitu, baiklah. Bakat kedua yang baru kubangkitkan. Ternyata bisa mengekstrak inti garis darah monster. Ditambah bakatku yang bisa menyerap sempurna. Ini sih naik level pakai ceat. Setelah resmi jadi Beastmaster, aku bahkan belum sempat menemui kakek. Masih ingat pulang? Hah? Nyali kamu besar juga. Berani-beraninya pergi lagi ke pegunungan naga hitam. Kamu kira monster di sana? Mainan yang bisa kamu remas seenaknya. Kakek, jangan marah lagi. Nanti kesehatan kakek terganggu. Lihat, aku pulang dalam keadaan utuh, kan? Aduh, sakit? Aku sudah jadi Beastmaster Giok. Kakek masih mau pukul aku. Belum kena saja kamu sudah teriak-teriak. HMPH. Mana bis tempurmu? Coba kulihat. Aku mau tahu hasil dari kenekatanmu itu. Keluarkan Beast MU.
Serigala langit bulan perak. Benar. 不错， Serigala langit Yinyue. 天狼 Ras langka yang nyaris menyentuh tingkat teknik pamungkas. Garis darah sempurna kelas SSS. Kau ini, ternyata menyimpan rahasia juga, ya. Bagus. Bagus sekali. Sebulan lagi, ada turnamen besar keluarga. Aku mau kau pulang membawa gelar juara. Biar semua orang melihat. Seperti apa kualitas cucu dari Changbe ini. Baik, kakek. Aku pasti bisa melakukannya. Latihan di rumah saja tidak cukup. Pergilah ke toko misi. Ambil beberapa tugas, asah dirimu di luar sana. Bawa alat pengendali beast ini. Kalau bertemu monster liar yang punya potensi, tangkap dan bawa pulang. Keluarga akan memberimu hadiah. Baik. Ingat, fokus pada hal penting. Nyawa hanya satu. Mulai sekarang, apapun yang kau lakukan, pikirkan matang-matang dulu. Baik, kakek. Aku tidak akan mengecewakan Anda. Kelak, Anda hanya akan bangga padaku. Membunuh anjing penyembuh lapis baja hitam batu. Tidak bisa. Misi bunuh hanya membawa pulang sebagian material. Yang kubutuhkan adalah tubuh utuhnya. Hanya dari situ aku bisa mengekstrak esensi garis darah. Kumpulkan ramuan spiritual dulu. Dengan begitu, aku bisa bebas berburu monster. Aurasnya kacau. Ada sesuatu yang mengawasi kita. Hati-hati. Yinyue, habisi dia dalam 5 detik. Yinyue, habisi dia dalam 5 detik. Esensi garis darahnya jadi milikku. 血脉精华归我了。 Yinyue kecil. Kita lanjut. Ayo, tolong aku, jangan tinggalkan aku. 跟着我，别落下。Jalan King Shiwu. Perkembangannya cepat sekali. 成长的真快。 Yinyue, ada apa? Getaran dari rumput Xian. Yinyue, kita pergi. Sebanyak ini rumput Xian. Kita kaya. Yan Mang.
芒， Yanmang. Gawat, ini jalan arah Kingxi. Garis darah Gaodeng yang langka, ya. Mungkin, kalau aku menelan anak serigala itu, aku bisa berevolusi. Kita sudah jadi incaran. Harus selesai cepat. Yinyue, serang cepat. Serangan Yinyue tidak mempan. Apa jaraknya sudah sejauh itu? Kalau begini terus, kita bakal buntu. Harus cari celah. Yinyue, target kita itu tembakau asap. Gak perlu ladeni dia terus. Ikut aku. Bocah sialan. Mau mati? Ya. Yinyue kecil. Bocah sialan. Mau mati? Ya. Yinyue kecil. Lihat darahnya. Lihat lukanya juga. Dasar bocah tengik. Cakar serigala langit. Yinyue. Dia membangkitkan skill baru. Jangan harap bisa kabur. Bagus, mantap. Yinyue jadi makin kuat lagi. Gunung Peiya hampir kita jelajahi semua. Sudah waktunya pergi. 是时候离开了。 Yinyue, ayo. Kita lihat ada apa di sana. 别出声，在那儿。 Itu, domba pedang Kingling dari Gunung Kingling. Kenapa mereka bisa sampai ke sini? Itu, domba pedang Kingling dari Gunung Kingling. Kenapa mereka bisa sampai ke sini? Mereka mau bentrok di sini. Kalau dua pihak saling sikat, ini kesempatan buat cari untung.
Tenang, Yinyue kecil. Kita menang. 是时候了，小议员，我们上。Santai. Hasilnya sebentar lagi kelihatan. 不能贪心，胜负快分出来了。Sialan, kalian kawanan domba Kingling. 可恶！你这群青灵羔羊！ Kenapa tiba-tiba menyerbu hutan gunung Heia kami? Di dunia ini, yang kuat yang berkuasa. Minggir. 滚吧！ Keparat, kalau terus bertarung begini. 打下去！ Klan kami bisa musnah, mundur. 撤退！ Kesempatan buat memungut sisa sudah hilang. Kawanan domba ini pindah tanpa alasan. Pasti ada yang gak beres. Kita harus ikuti dan cari tahu. Ayo. Sudah 2 hari. Kawanan domba ini sama sekali gak menunjukkan hal aneh. Apa dugaanku salah? Mungkin aku harus pergi ke sarang lama mereka. Gunung Kingling. Wah, pemandangan Gunung Kingling memang indah. 风景确实不错。 Domba pedang naga biru yang ditinggalkan. 被遗弃的青灵羔羊吗？ Dia, latihan sendiri. 在自主训练。 Ini seekor domba pedang kecil yang disingkirkan oleh kelompoknya. Meski terlahir dengan garis darah rendahan, dia tak pernah mau tunduk pada nasib. Kalau bakat kurang, hajar dengan kerja keras. Tekadnya sebesar itu. 居然有如此大的毅力吗？ Sayang sekali untuk pejuang seperti dia. Bagaimanapun, garis darahnya paling rendah. Takdirnya, tak akan bisa menembus tubuh hitam. Tapi kemauan itu, 这股意志，这股 dorongan nekat untuk jadi lebih kuat itu. Kalau ada kristal garis darah milikku, dan bakat penyerapan 100%, mungkin, aku bisa mengubah garis keturunannya. Yinyue, tahan dia. Tapi jangan sampai melukainya. Buat kontrak denganku. Jadilah bis tempurku. Aku bisa membuatmu jauh lebih kuat. Jadilah bis tempurku. Aku akan membuatmu kuat. Kontrak. 收。 Bagus. Sekarang aku punya 2 bis tempur. Mulai sekarang,
Akan kuajarkan kau teknik. Teknik milik Yanyi. Kalau kau bisa menembus batas rasmu dan menjadi monster tingkat tinggi, pemandangan itu pasti menarik sekali. Tuan, aku tak akan pernah jadi beban untukmu. Aku akan mati-matian jadi lebih kuat, cepat, bersih, tanpa ragu. Tuan, sebenarnya benda apa ini? Ini namanya kristal jiwa. Bisa membantu Beastmaster berkultivasi. Di dunia ini, benda ini adalah uang paling keras. Batu seperti ini. Di lembah tempat kami dulu tinggal, ada banyak sekali. Apa katamu? Banyak? Kau yakin itu kristal jiwa seperti ini? Iya, banyak. Semuanya tersembunyi di bagian terdalam. Raja yang selalu menguasai tempat itu dan melarang kambing lain mendekat. Sampai suatu hari muncul seekor serigala petir Zimo yang merebut wilayah kami. Karena itulah raja yang membawa seluruh kawanan kabur ke Gunung Heia. Jadi begitu, serigala petir Zimo merebut tempat kalian. Karena tambang kristal jiwa, aku paham sekarang. Hahaha, kau benar-benar memberi jasa besar. Ini tambang kristal jiwa. Harta karun yang bisa membuat klan bangkit. Ini sudah di luar kemampuanku untuk menanganinya sendiri. Aku harus segera kembali ke klan. Bocah sialan, kau kabur kemana lagi? Sekali pergi, setengah bulan baru pulang. Kakek, jangan marah dulu. Aku pulang kali ini bukan untuk dihajar latihan lagi. Aku menemukan sesuatu yang bisa menentukan naik turunnya klan kita. Kakek, di Gunung Qingling aku menemukan seekor serigala petir Zimo tingkat besi hitam 9. Darahnya setingkat tinggi elang emas. Serigala petir Zimo. Target yang bagus. Tapi belum cukup untuk memengaruhi nasib klan, kan? Tempat yang ia kuasai itu dulunya adalah wilayah klan kambing pedang Qingling. Dan di sana, kemungkinan besar tersimpan sebuah tambang kristal jiwa kecil. Apa katamu? Tambang kristal jiwa, Heng Er. Kau yakin soal ini benar? Ini sama sekali bukan urusan buat bercanda. Kakek, menurutmu aku kelihatan seperti sedang bercanda? Aku yakin. Hahaha, bagus. Bagus, tambang kristal jiwa. Langit benar-benar memberkahi keluarga Chang kita. Kakek, yang menguasai tambang itu adalah serigala petir Zimo dari Jalan 9 Besi Hitam. Serigala petir Zimo itu berdarah elit tingkat tinggi, tapi masih dalam masa pertumbuhan. Pas sekali, kita rebut semuanya sekalian. Pergi, panggil paman keduamu, Chang Di. Mungkin kita bisa menambah satu petarung tingkat 4 lagi. Baik, kakek. Ayah, ada apa memanggilku? Anak hebat, keberuntunganmu benar-benar gila. Kau bisa menemukan tambang kristal jiwa seberharga itu. Hahaha. Serigala petir Zimo itu, paman keduamu terima. Siapa tahu, karenanya aku bisa jadi pengendali bis tingkat 4. Hehehe. Kalau begitu, semoga paman kedua langsung sukses. Chang Di, untuk misi ini pilih pengendali bis yang paling setia. Dan yang paling elit. Jangan sampai kabarnya bocor. Baik. Heng Er, kau harus ikut sekali lagi untuk menunjukkan jalan. Cucumu mengerti. Berangkat. Baik, kali ini harus kita dapatkan.
Pengendali Bai Yan. Pengendali Bai Yan, serang. Pengendali Bai Yan. Kau, tombak Bai Yan. 白银旗， Pengendali, jangan sampai membunuhnya. 不要伤害他的性命。 Tunduk, atau mati. 死亡 Mulai hari ini, kau bergerak atas perintahku. Hana, biar tempat ini kutangani. Kau cepat pulang dan bersiap untuk pertandingan keluarga. 好吧，我知道 Aku berangkat sekarang. Dia menabrak lagi. Kekuatan Yi Yi lebih berat dari kemarin. 更沉了。 Dia tak pernah tahu lelah. Di matanya cuma ada target. Bis tempur dengan semangat baru seperti itu. Mana mungkin tidak jadi kuat. Hah? Skill serangan jarak jauh. 击技能， Hah? Skill serangan jarak jauh. Bagus sekali. 干得漂亮！ Dengan kecepatan begini, sebelum pertandingan besar keluarga, Yi dan Yinue masih bisa naik ke level berikutnya. Gelar juara. Wajib jadi milikku. 我势在必得。 Hah? Ini. Ini. Bagus. Tunjukkan sampai mana batasmu. 好，让我看看你的极限。 Yin Yi, Yinue. Ayo kita pergi. 音译，音乐，我们走吧。 QR. Kakek benar-benar tak menyangka. Kau bahkan sudah menguasai teknik gabungan. Pergilah. Di pertarungan keluarga kali ini. Bawa pulang satu gelar juara lagi untuk kita. Kakek guru. Aku pasti bisa. Kau tahu taktik Chang Hen itu seperti apa? Tidak tahu. Tapi, kenapa Tuan Muda Chang Hen bisa mengontrak taktik puding? Pertandingan keluarga dimulai. 开始。 Laga pertama, Tang Zixuan melawan Tang Jin. 对战，昂景， Ayo maju, sepupu kecil. Qin Yu Xiang. Kucing kilat. Kucing kilat milik Subu Jin. Benar-benar menekan Qin Yu Xiangku.
Kingxi 5 tahap. Kucing kilat. King Yu, injak dia. Kucing kilat, maju. King Yu, hancurkan. Dia terpancing. Kucing kilat. King Yu. Kucing kilat. Aku menyerah. Kecepatan mengalahkan kekuatan. 力量之上，这 Gadis kecil itu lumayan juga. Di keluarga ini, orang seperti Chang Hen memang selalu muncul. 汤会有。 Demi mendapatkan pembinaan, aku harus menang. Ah, akhirnya giliran tuan muda Chang Hen. Taktiknya pasti bukan main-main. 是绝狼。 一 Bocah sialan itu malah mengontrak kambing pedang Kingling. 这个臭小子，竟然契约了青灵刀阳。 Aku tidak salah lihat, kan? Kambing pedang Kingling kasta terendah itu. Dia mau digemukkan lalu dimakan. Ketua klan, sebenarnya apa yang terjadi? 族长，这到底是怎么回事？ Bakat Pang Heng sebesar itu. Bagaimana bisa disia-siakan begini? Dulu elang ekor darah di taman binatang kerajaan itu. Kenapa tidak kau berikan padanya? Ini jelas kesempatan yang diturunkan langit. 这简直就是天赐良机。 Serigala salju, maju.
Apa? Serigala salju sampai terdorong mundur. Hati-hati, serigala salju, cakar tebas. Ko Uyang, makhluk rendahan, akan kubantai kau. Bilah Kingling. Bilah Kingling. Serigala salju, aku menyerah. Ayo pulang. Kuat banget. Astaga, King Daoyang benar-benar menang. King Daoyang yang satu ini memang beda. Tapi garis darahnya tetap rendah. Pada akhirnya, tetap saja tak sepadan. Genderang perang mengguncang gunung dan sungai. Pedang terhunus, membelah awan di langit. Ribuan pasukan menerjang, meruntuhkan barisan. Hati yang tulus menjaga orang tersayang. Darah panas berdoa, membuat langit dan bumi terdiam. Dan saat musik menyinari gerbang itu, jiwa di dalam jiwa pun berubah menjadi bara kecil. Bertahan, menembus takdir semesta. Kelompok berikutnya. Tang Heng. Tang Heng. Tuan Muda Tang Heng. Mohon bimbingannya. Banteng iblis zirah hitam. Maju. Banteng iblis zirah hitam. Hancurkan dia. 1. Banteng iblis zirah hitam. Garis darah elit. Heng Er. Kali ini, King Ming Daoyang MU. Banteng iblis zirah hitam, serang. Ayo, biar kutunjukkan bedanya level kita. Mau menyentuhku? Jangan mimpi. Kalau begitu, manfaatkan kecepatanmu. Putar-putar dia dulu.
Kuras tenaganya pelan-pelan. Dia pasti masih punya kartu lain. 仓本一定还有别的手段。 Banteng iblis, menara panah perang. Banteng iblis, menara panah perang. Banteng iblis, sekarang. Awas. Apa-apaan ini? Qingling Dao yang tahan pukul banget. 怎么回事？这秦岭刀阳这么抗斗的？ Banteng iblis, ambil kesempatan itu, habisi dia. 魔牛，抓住机会，干掉他！ Bilah Qingling. Zirahnya keras sekali. 坚硬的盔甲， Ya, serang ekornya. 它的尾巴。 Banteng iblis zirah. Menyerah? Aku menyerah. 千军万马踏风尘，但心照汗青，热血激荡。 Menang. Terus langsung menembus level. Ini masih masuk akal. Qingling Daoyang itu terlalu kuat. Kalau Tuan Muda Chang Heng bisa memakai makhluk itu. Dan Qingling Daoyang terus menang tanpa henti. Sampai akhirnya merebut posisi juara. Pasti seluruh klan bakal gempar. Mungkin saja. Tapi yang tersisa sekarang, semuanya bukan petarung sembarangan. Level mereka juga tinggi. Istirahatlah baik-baik. Sisanya, serahkan padaku. 第三轮，汤thần对战汤力。 Ketua klan, cucuku sudah membuat kontrak. 族长，我的孙女可是签订了经。 Dengan bis tempur berdarah elit. Kekuatannya sudah masuk tingkat 18. Kali ini, Chang Heng sepertinya akan tumbang. HM. Oh, kau yakin itu? 你这么肯定？ Bukankah itu sudah jelas? 事儿吗？ Ketua klan, bagaimana kalau kita bertaruh sedikit, biar lebih seru? Ketua klan, bagaimana kalau kita bertaruh sedikit, biar lebih seru? Rubah tua, kau mengincar hartaku lagi, ya? Katakan, kali ini kau mau apa? Ketua klan, mau bertaruh atau tidak? Jawab saja. HMPH. Baik, taruhannya apa? 什么？ Hehe,
Fajra Baoyuan Jinhe itu. 金刚抱元晶核。 Kalau Chang Heng kalah, benda itu jadi milikku. Boleh. Kalau Heng Er menang, kau bayar pakai apa? 你拿什么赔？ Dasar tua bangka, jangan bilang kau mau. Dapat untung tanpa modal. Hah. Bunga roh langit kelas 4 tingkat rendah. Ditambah 5 kotak emas tingkat tembaga merah. Bagaimana? Lumayan. Pas-pasan. Sepakat. Kalajengking racun berpola ungu. Cih, benar-benar merusak pemandangan. Kalau kau masih belum memanggil, Kingling Dao yang milikmu. Kalajengking racun unguku tak akan menahan diri. Baik, kalau itu yang kau mau. Apa itu? Makhluk apa itu? Wah, bis tempur kedua? Jangan-jangan. Kekuatan jiwanya sudah mencapai tahap kedua. Ini gawat. Jadi ternyata, inilah bis tempur utamanya. Ternyata aku bahkan tak mampu mengalahkan bis keduanya. Dibandingkan dengan orang lain, rasanya seperti dipermainkan takdir. 银月天狼，完美级血脉，青石九阶。 Tang Meisian, dasar bangsa tua. 这老混蛋， Kau sengaja menggali lubang supaya aku lompat ke dalamnya. Aku tidak bilang apa-apa, loh. Kau sendiri yang minta bertaruh. 音乐速战速决。死亡毒蝎，蝎尾刺，死亡毒蝎，蝎尾刺。 好快！ Sekarang mau menarik kata-katamu lagi. 死纹毒核，发动鳌牙段。 音乐天狼爪。 Jadi ini, bis tempur tingkat sempurna, serigala langit bulan perak. 就是完美级战兽。银月天狼， Aku menyerah, aku menyerah. Harta karunku, sungai Fajraku, habis sudah.
我的宝物，我的金刚抱怨金河。 Yang kalah taruhan harus terima, tetua Changhe. Kau nggak bakal pura-pura lupa janji, kan? Aku, Changhe. Kalah taruhan, aku terima. Bagus, itu baru jantan. Seluruh pertarungan ronde ketiga telah selesai. Selamat kepada 6 peserta yang berhasil masuk babak final. Setelah istirahat sejenak, pertarungan perebutan juara akan dimulai. Juara, pasti jadi milikku. Babak pertama 6 besar. Changhe melawan. Silakan. Sial, nasibku buruk banget. Lawan dia. Aku nggak punya peluang. Tuan muda Changhe, mohon jangan terlalu keras. Silakan. Katanya kau cepat, tapi ternyata cuma segitu. Jangan bilang. Kura-kura tulang putih, hantam dia. 白骨龟冲击！ Ronde ini, milikku. Tiga besar, Changhe, Pang Baiqiu, dan Changqing. Silakan naik ke panggung untuk undian. Ini akan menentukan laga terakhir. Ronde terakhir. Lawan ditentukan lewat undian. Di antara 3 peserta, siapa yang mendapat bola merah? Dia langsung bebas tanding. Keberuntungan. Juga bagian dari kekuatan. Mulailah. Kosong. Gak ada apa-apa. Oh. Hahaha. Cucuku ini. Benar-benar anak pilihan takdir. Changhe bebas tanding. Chang Baiqiu melawan Changqing. Hah. Pertarungan terakhir dimulai. Keluarlah. Kura-kura tulang putih. Burung ikan hijau, tampakkan dirimu. Qingyu, pedang Qingyu. Kura-kura tulang putih. Bertahan. Aktifkan. Rantai mata hitam. 白骨发动黑岩锁链。
Sekarang, kura-kura tulang putih. Bergerak. Sasaran. Changxing. Dia langsung menyerang penjinaknya. 受尸吗？ Hah, bocah ini kejam juga. 好狠啊！ Siapa yang bilang? Taktik Chang Baikyu itu benar-benar ganas. Dia menjadikan penjinak sebagai target utama, dan sengaja melepas keunggulan terbesarnya di udara. Kura-kura tulang putih itu bisa menyerang dan bertahan sekaligus. Hampir tak ada celah. Pertandingan selesai, pemenangnya Chang Baikyu. Kura-kura tulang itu gila kuatnya. Taktiknya nyaris sempurna. Kalau dia melawan Tuan Muda Chang Hen, bagaimana jadinya melawan serigala langit bulan perak? Pertarungan final. Perebutan puncak dimulai. 开始！ Final. Perebutan tahta dimulai. Mohon bimbingannya. 请指教。 Bai Bugui. Aku takkan terpikat padamu. Min Yue, cakar serigala langit. Besar sekali. 居然这么大，我对 Kalau melawan Chang Heng, dia mungkin tumbang dalam sekejap. 恐怕瞬间就败了。 Trik-trik licik memang tak ada gunanya. Pinjamkan aku jurusmu itu. 借我这招。 Bakat tangan matahari bulan. Tetua Changhi, dari garis keturunanmu ini, ternyata lahir juga seorang jenius. Lebih buas lagi. Sekarang, giliranku. Bulan perak, lindungi dirimu. F4, mati bersamanya. Oh,
Itu bakat penjagaan, penyatuan tubuh. Dia meminjam kekuatan binatang tempur dan menaruhnya pada tubuhnya sendiri. Tapi durasinya pendek, dan bebannya besar. Itu kelemahan fatal. Sekuat apapun rangkamu, kau takkan sanggup bertahan lama. Tenaga spiritualnya dan stamina kura-kura tulang putih terkuras terlalu cepat. Harus diselesaikan cepat. Bila hitam api misterius. Inoue, cakar serigala langit. Dia sudah memakai itu juga. Setelah ini, pasti ada pemenangnya. Genderang perang mengguncang gunung dan sungai. Pedang menembus awan api. Ribuan pasukan menerjang dalam badai debu. Teknik berat, pedang serigala merah. Saat darah dikorbankan, langit dan bumi pun tenggelam. Cahaya jauh, nada bulan, menebas jiwa manusia. Protagonis dari Huaxia, pernikahan takdir. Aubry, mengguncang langit dan bumi. Xiao Bai, kamu harus makin kuat, ya. Cuma yang kuat yang bisa nentuin masa depan. Lah, memangnya aku kurang berusaha. Tidak, aku menyerah. Kejam sekali. Kakek, jangan begitu. Kakek kan jurinya. Nanti orang-orang jadi salah paham. Pertarungan keluarga sudah selesai. Jadi jabatan juriku otomatis gugur. Ayo, kakek antar kamu pulang. Kakek, aku nggak apa-apa kok. Kita tunggu sebentar lagi saja. Serigala langit bulan perak. Gila. Lei Huan, itu jurus apa? Mengerikan sekali. Anak Changhen itu, benar-benar darah pejuang. Kakek, tadi kakek bilang apa? Tidak ada. Menoleh ke belakang. Serigala langit bulan perak, teknik kuno. Keluarga Chang kami sudah bertahan lebih dari 200 tahun. Terkurung di kota naga hitam ini. Mungkin kali ini, kita benar-benar bisa mematahkan belenggu itu. Keluar dari kota naga hitam, lalu mengharumkan nama Diun Zongjun. Heng Er, kemari. Kakek, ini. Berkat kamu, kakek dapat rezeki besar. Jadi kakek tukarkan dengan beberapa barang yang bakal kamu perlukan. Cepat pakai zirah kayu hijau itu. Itu harta pelindung tingkat 2. Setengah bulan lagi kamu berangkat ke kediaman Sue. Di luar sana, kamu harus hati-hati dalam segala hal. Aku ingat, kakek. Baik, bersiaplah. Besok kamu masuk ke kolam darah keturunan. Pegang kesempatan itu baik-baik. Kita lihat apakah serigala langit bulan perak bisa ikut menerobos. Dan masuk ke peringkat Satria Besi Hitam. Aku mengerti, kakek. Kitab jiwa pembersih nadi. Dan esensi darah keturunan. Semua sudah siap. Besok, di kolam darah keturunan, saatnya Yin Yue menerobos. Begitu ia menembus besi hitam dalam semalam. Itulah hari aku naik menjadi pengendali binatang tingkat 2. Akademi Yunsong, kota prefektur.
dunia yang jauh lebih luas. 更大的世界。我来 Aku datang. Kau akhirnya datang. Ya, kau punya waktu 1 hari. Kau harus keluar dalam 1 hari. Chang Heng mengerti. Jadi, ini kolam garis darah. Yi, masuklah. Aku percaya. Kau pasti bisa menembus batasmu. Bertahanlah. Garis darahmu berevolusi. Bagus sekali, Yi. Selama ada kau, aku bisa tenang. Yinue, kesempatanmu menembus level ksatria besi hitam. Ada di detik ini. Ayo. Hebat, Yinue, kau berhasil menembusnya. Ini, apa ini? Sayap. Yinue, benar-benar menumbuhkan sayap. 长出了翅膀。 Yinue sekarang bisa terbang. Yinue, sayapmu bisa disembunyikan. 可以藏。好， Kemampuan ini bisa jadi kartu as, yang menentukan hidup dan mati dalam pertarungan. Tetua Changyan, aku berhasil menyelesaikan tugas. Terima kasih sudah menjaga kami. Bagus. Kolam garis darah, hampir kering. Gila, sebenarnya anak ini memelihara monster macam apa? 口啊！ Paman kedua, kenapa tiba-tiba pulang? Heng Er, kali ini aku pulang. Untuk membawakanmu hadiah. Ini, telur siluman. Benar, aura kehidupan di dalamnya sangat kuat. Pasti bukan benda biasa. Kupikir keberuntunganmu selalu bagus, jadi kubawa kemari. Aura kehidupan sekuat ini. Garis darahnya pasti luar biasa. Sepertinya, target untuk bis tempur ketigamu sudah ada. Benar, kakek. Aku benar-benar menantikan hari ia menetas. Baiklah, Heng Er. Mulai sekarang, bersiaplah. 3 hari lagi, berangkat ke kota Jun Yunsong. Dalam ujian Yunsong kali ini, kalau kau mampu, bantulah anak-anak keluarga kita. Aku mengerti, kakek. Aku akan berhati-hati. Kalau sudah tua, mulut jadi banyak bicara. Masa depan keluarga ini sudah bukan untuk orang tua sepertiku. Bayang pedang membelah langit, tebasannya mengguncang tulang dan cakrawala. Asap perang menggulung senja, zirah besi memantulkan bintang dingin. Dia sudah keluar. Auranya lumayan juga. Demi kejayaan tanah ini, dengan hati merah membara, kami lindungi negeri dan aliansi. Generasi muda sekalian, berangkat. Garis darah tingkat tinggi King Yuning, cahaya dan burung rangkong. 与犀鸟， 正气贯长虹，揭晓龙吟，机关九霄舟，万山也能不红烈
长口，山河无 Di balik doa yang menggema di awan, Kelancang akhirnya tiba. 下脊梁裂